Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini dan seterusnya kita diberikan kesehatan, keberkahan umur untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subrek guys, subrek, pokoknya di subrek aja, jangan kalau di subrek, oke. Ingat guys, ingat, jaga sholat, berbagi sholat, perbanyak sholawat, ngaji setiap hari walaupun cuma satu ayat, jangan pernah ditinggalkan, oke. Dari itu dan usaha kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, pagi ini saya lagi di kebun, lagi apa ya ini ya, karena masih ada kegiatan ini, masang ceker. Belum selesai masang cekernya, sama ada sedikit memperbaiki jalan air, saluran air, karena hujan ini cukup deras kemarin di wilayah Kebumen. Oke, silakan tanggapan-tanggapan kemarin yang kalian DM atau kalian WA, ya begitu respon saya. Saya sudah kasih tahu dan ya jenengan sendiri juga mengiyakan kan, seperti itu. Memang iya kalau bibit potesan atau bibit cutting dipotong itu ya susah ditanam karena masih muda. Terus yang kedua, jenengan juga membenarkan bahwa itu bibit yang kita belum tahu pertanggungjawabannya, punya sendiri atau bukan, gitu kan. Jenengan sudah lega, makanya kita harus sering-sering sharing ya, sering musyawarah, sering komunikasi kayak gitu, biar ya sedikit tambah wawasan guys. Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Ini mumpung ada Dantul, ngobrol-ngobrol sebentar. Ini yang aktif sekali di kebun. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat siang. Oke, pagi menjelang siang. Ya, ini masih ada kegiatan apa ini di kebun? Masih dalam perawatan. Perawatan sama itu ya, masang ceker ya? Pasang ceker supaya tidak roboh terkena air hujan. Karena hujannya sekarang banyak sama angin sih. Oh iya, hujan angin sekarang masih ke Wolu sih. Iya, jadi kita pasang ceker supaya pohon itu tidak roboh. Terus ini pupuknya memakai apa Dan? Ini cukup pakai pupuk kompos ini Dan. Kompos sama pupuk cair, POC ya. POC, uyuh wedhus Ya, itu uyuh wedhus. Oh iya, ini Kang Dul, saya mau minta tanggapan itu dari jenengan. ya. Masalah postingan di grup sebelah itu, jenengan kemarin sudah tahu sendiri beritanya yang ada di itu, gimana itu? Kalau menurut saya sih sering-sering aja tilik ke kebun supaya kebun kita aman, tidak ada masalah. Dan saya pesan buat para petani porang di Kebumen, jaga rawat kebun kita dengan maksimal. Betul. Supaya hasilnya juga bagus, Maksimal juga ya. iya betul. Ya itu kan beritanya kemarin di grup-grup itu kan ada maling yang ketangkap itu Kang. Iya. Itu di wilayah Banjarnegara itu kan ada 4 orang yang ketangkap. Iya. Itu baru 4 orang guys, sebenarnya banyak bener. Kalau keungkap atau ketangkap semua itu lumayan banyak. Di Purbalingga, di Banjarnegara, di Wonosobo, terus di Kabupaten Kebumen sendiri itu di wilayah Sadang, Karangsambung, terus daerah Lancar itu rawan sekali. Hampir 2 kali dalam seminggu pasti ada petani pori yang kehilangan beberapa petak atau berapa itu apa jenengan ini namanya apa sih? Orang Enggak, ini gulutan, ini namanya guritan. berapa itulah sap kayak gitu, hilang semuanya, dipanen orang yang tidak bertanggung jawab, yang manen bukan yang punya. Nah, makanya dari itu ya saya juga berpesan, saya sama buat teman-teman saya, tim saya yang ada di kebun, pokoknya sering-seringlah ke kebun kayak gitu, biar bisa pertama bisa melihat perkembangan kebun kita bagaimana, hasil perawatan kita bagaimana, sudah sesuai apa belum, sudah maksimal apa belum. Karena kalau kita tidak rajin ke kebun, otomatis kan kita tidak tahu Kang, hasil kemarin pupuk kemarin gimana, ada hasilnya apa belum kan, kayak gitu, perkembangannya bagaimana kita tidak tahu.
Kalau kita ke kebun kan otomatis tahu, oh ya perkembangannya cukup bagus, atau oh kurang ini, kita kombinasikan lagi dengan yang lain ya, seperti itu. Itu yang pertama. Terus alasnya yang kedua yaitu menghindari dari hama-hama manusia yang tidak bertanggung jawab alias perang itu kan. Jadi jadi kalau kita sering ke kebun kan otomatis juga rikuh kayak gitu. Ya, nah, terus gini, dan apa pesan dari jenengan untuk teman-teman kepok ini, keluarga petani porang Kebumen, ya. Gimana? Ya itu, sering-sering kunjung ke kebun aja supaya nggak ada itu apa, khawatir, dan nggak khawatir ada maling apa-apa, tahu. Terus pesannya, terus kemarin kan saya bikin video masalah bibit potesan. Iya. Bibit potesan yang dipotong itu loh Kang, cabang-cabang dipotong terus dijual. Itu kan kalau menurut pandangan saya dan rekan-rekan itu masih simpang siur asal bibitnya. Masalahnya kalau bibitnya sendiri kan nggak mungkin ya, karena pohon masih bagus, masih hidup, terus dipotong, diguntingin ya gitu, di cutting, terus cuma sama tangkainya itu jualnya Kang. Ya. Jadi kan kalau memang benar itu pohon kita kan nggak mungkin cuma dijual ya, dipotong kan otomatis kita nunggu mati, nunggu dorman kan gitu. Nah itu ada indikasi dari teman-teman, ya itulah indikasinya kurang baik kayak gitu. Bukan kita menuduh, tidak, tapi ada indikasi yang tidak baik. Kenapa kalau pohon benar-benar pohon kita nggak nunggu dulu besok kalau udah panen atau sudah dorman kayak gitu. Terus masalah bibit cabutan jenengan juga ada ahlinya ya, atau sendiri bagaimana hasilnya? Kalau bibit cabutan itu memang agak sulit tumbuhnya, maksudnya ya orang langsung tukul berarti harus benar-benar tahu ilmunya ya. Iya betul. Kalau cuma asal-asalan tanam bibit cabutan pasti kebanyakan mati ya. Mati, seringnya mati. Mati semua itu. Dan itu jenengan udah dengar sendiri dari ahlinya, beliau juga nanam banyak yang bibit cabutan akhirnya gagal semua kayak gitu. Jadi ya pokoknya nunggu tahun depan musim ini nanti di musim tanam tahun ini kita pelajari dulu siklusnya seperti apa, terus cara penanaman yang baik, pemilihan bibit yang baik kayak gitu. Oke, terima kasih nih Kang atas waktunya Kang. Ya, sama-sama. Oke, kita jalan-jalan dulu. Ingat guys, itulah pesannya dari Kang Bedul. Nih. Ini apa, di kebun ini sangat banyak sekali buat percontohan dari mulai tanam dari mulai bibit katak yang sekilo isi 100, dari umbi sekilo isi 1, sampai biji katak sekilo isi 1000. Jadi di sini kumplit makanya enggak sama tumbuhnya, karena di sini memang sengaja saya dan Gus Lukman untuk apa ya, edukasi dulu dengan masyarakat sekitar. Ini kalau kita nanam pakai bibit katak sekilo isi 1000, ini kalau natak hasilnya pakai katak isi 100 kilo, terus ini kalau pakai umbi kayak gitu. Terus kita meyakinkan dulu dengan warga sekitar, masyarakat sekitar, bahwa nanti kedepannya porang benar-benar bisa menjadikan komoditi unggulan kayak gitu. Karena di Kebumen sendiri masih ngelentruk trauma sekali dengan jinitri kayak gitu. Jadi memang benar-benar saya dan Gus Lukman masih benar-benar harus berjuang meyakinkan, benar yakin-yakinnya kayak gitu, bahwa porang nanti kedepannya bisa bakal menjadi sebuah apa ya, sebuah harapan lah, harapan kedepannya lebih baik kayak gitu, mendongkrak ekonomi yang sekarang lagi, bukan cuma kita ya, semua hampir merasakan dampak dari musibah COVID ini ya. Yang penting kita tetap semangat. Yang belum nanam belajar dulu tentang porang, semangat lagi belajarnya, silaturahminya tambahin, komunikasinya tambahin, jalin relasi yang banyak. Oke guys, pokoknya ingat, dan saya selalu mengingatkan buat diri pribadi saya, jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, ngaji setiap hari, walaupun cuma 1 ayat jangan pernah ditinggalkan, biar hidup dan usaha kita semakin berkah. Amin Allahumma amin. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Salam dari keluarga petani porang Kebumen, Konjek Mania mantap.